Yang perlu kalian ingat adalah satu ikatan tunggal terdiri dari 2 elektron. Maka kalau ada ada ikatan rangkap 2 ini berarti ada 4 elektron. Intinya elektronnya banyak. Nah, ternyata elektron ini tuh selalu berpindah. Perpindahannya itu ke sampingnya gitu. Perpindahannya tuh ke sampingnya nih, ke sebelah sini, nanti yang rangkap 2 ini pindah ke sini gitu, pindah-pindah dia ikatan rangkap 2-nya. Karena ikatan rangkap 2-nya pindah-pindah dan perpindahannya itu per sekian detik, jadi kita nggak tahu kapan posisi ikatan rangkap 2-nya itu lagi ada di mana nih gitu. Makanya menurut Kekule gitu ya, ada semua namanya Kekule, dia bilang, karena ikatan rangkap 2-nya itu pindah-pindah, jadi penulisan rangkap 2-nya lebih baik dibuat lingkaran seperti ini. Yang artinya elektronnya itu selalu berputar dan berpindah gitu, mengalami delokalisasi atau, perpindahan tempat gitu, delokalisasi. Nah, makanya kalau kalian lihat yang paling sebelah kanan, ini, rangkap 2-nya kan pindah kan ya? Ya nggak? Beda kan yang sama nomor 1 ini? Iya, Antara Bu. rangkap 2-nya pindah. Nah, sekarang lihat ke bawah. Lihat yang gambar ke bawah, rangkap 2 C6H6 itu kan berarti ada segi 6. Ada segi 6, maka penggambaran segi 6 seperti ini ya, segi 6 ya. Nah, rangkap 2-nya ini ada di atas kanan, di bawah, sama di kiri. Nah, ini rangkap 2-nya pindah. Kalau lihat ke gambar yang sebelah yang nomor 3, ke gambar yang nomor 3, itu nih kita lihat ya, rangkap 2-nya berpindah ya. Nah, karena perpindahan rangkap 2 itu, makanya penulisan yang benar adalah seperti yang ada di tengah-tengah. Dia melingkar. Jadi gambarnya benzena itu lebih baik digambarkan seperti ini. Segi 6, terus tengahnya ada lingkarannya, artinya itu elektronnya selalu berputar gitu. Kita tidak bisa memastikan ikatan rangkap 2-nya itu tuh lagi ada di mana gitu, karena elektronnya selalu berputar, selalu berpindah. Tuh ya, jadi penggambarannya yang benar yang sebelah kanan ini. Oke, selanjutnya, benzena merupakan suatu senyawa dengan rumus molekul C6H6 dan strukturnya merupakan rantai lingkar. Melingkar ya, atau siklis atau siklik dengan ikatan rangkap selang-seling. Senyawa aromatis, benzena itu senyawa aromatis atau senyawa aromatik ya namanya, dapat berisi 1, 2, atau 3 atau lebih cincin benzena. Jadi benzena begini aja nih 1 ini namanya aromatik. Benzena 2 gini namanya naftalena. Naftalena tuh kamper ya. Itu gambarnya ada 2 cincin benzena seperti ini. Ada antrasena 3 seperti ini, fenantena ada 3 tapi bentuknya tidak lurus gitu ya. Oke. Ini untuk dari segi strukturnya. Struktur benzena itu seperti ini. Oke, selanjutnya kita ke penamaannya. Penamaan tata nama senyawa aromatik. Benzena itu tadi 6H6. Benzena itu kan C6H6. Punya H ada 6. Nah, nanti salah satu H-nya atau salah 2 H-nya atau salah 3 H-nya itu bisa digantikan dengan atom atau gugus lain. Kita di sini bicara yang salah satu atom H-nya digantikan dulu. Ini nih, diganti oleh X gini ya. Kalau baru satu atom H yang diganti, berarti namanya itu adalah benzena dengan monosubstituen. Monosubstituen. Artinya benzena dengan satu substituen. Substituen itu pengganti, sama kayak di matematika. Substitusi mengganti. Nah, di sini penggantiannya digambarkan dengan X gitu ya. Di mana X itu nih, X benzena atau X itu ada nama penggantinya. Di mana X itu ada banyak, bisa ada apa aja?
CH3, NH2, OH, NO2, Cl, CHO, COOH. Tuh, sampai sini jelas ya? Nah, kalau misalnya benzenanya, ada benzena nih, dengan CH3, ada benzena dengan CH3, namanya akan menjadi apa? Metilbenzena atau toluene. Kalau ada benzena dengan NH2 namanya aminobenzena atau anilin. Nah, ini harus kalian hafal. Maksudnya gimana sih, Bu? Nih saya gambarin deh coba ya. Semoga gambarnya bagus. Ya. Kan tadi kan benzena segi 6. Gambar dulu kalian segi 6-nya. Gambar lingkaran di tengah. Terus satu atom H-nya di sini nih, di sini misalnya digantikan. Digantikan H-nya sama CH3. Nah, ini adalah namanya metilbenzena atau toluena gitu. Terus misalnya ada seperti ini benzenanya, gambar dulu segi 6. Lingkaran, terus digantikan sama OH. Nah, apa itu OH dengan benzena namanya apa? Hidroksi benzena atau fenol. Tuh, jadi fenol atau hidroksi benzena tuh gambar rumus strukturnya seperti ini. Gitu. Terus misalnya lagi ada benzena, buat dulu segi 6. Miring. Kita buat dulu segi 6. 1, 2, 3, 4. Begini ya. Nah, ada gambar 1H-nya digantikan dengan COOH. Nah, kemarin kan COOH kan gugus asam karboksilat. Makanya kalau ada COOH sama benzena namanya jadi asam benzoat. Tuh, ya. Ini masih mudah karena benzenanya masih monosubstituen. Apa tadi monosubstituen? Benzena dengan monosubstituen. Benzena dengan satu atom pengganti gitu, atau benzena dengan satu gugus pengganti gitu. Di mana gugus pengganti itu yang menggantikan atom H. Jadi kalau C6 nanti jadi C6H5 gitu. Kalau misalnya nanti gugus penggantinya siapa? Si CH3 gitu ya. Kalau gugus penggantinya CH3 nanti jadi namanya gini. Rumus strukturnya, rumus molekulnya sorry. C6H5 CH3 gitu karena H-nya 1 diganti sama CH3. Kalau sama OH, jadi nanti namanya gimana? C6, C-nya tetap 6 ya, H-nya 5 kalau digantikan 1 OH. Begini itu fenol. C6H5OH berarti itu fenol gitu. Jadi yang diingat, benzena itu punya rumus molekul C6H6. Nah, H6-nya itu, maksudnya H-nya ada 6 ya. H6 itu bisa digantikan sama satu gugus atau satu atom gitu. Nah, itu namanya monosubstituen. Jadi C6H5. Nah, ternyata benzena bisa juga punya turunan, ini kan turunan-turunan benzena nih, punya turunan yang dia 2 substituen atau disubstituen. Bagaimana? Kita lihat. Ini kenapa dia kosong? Bentar ya. Oke. Nih, tata nama senyawa aromatik ketika dia benzenanya 2 substituen atau disubstituen. Prinsip penamaan turunan benzena. Jadi, benzena dengan monosubstituen, dengan disubstituen, dengan nanti kita belajar trisubstituen, itu namanya turunannya. Karena sudah ada satu atom H, atau 2 atom H, atau 3 atom H yang digantikan oleh atau atom. Itu ya. Prinsipnya adalah penomoran dimulai dari atom karbon
pada benzena yang mengikat gugus fungsi prioritas tertinggi. Jadi nanti ada prioritasnya nih. Urutan penempatan namanya, jadi kan ntar kita namain tuh, nama cabangnya itu kita nulisnya sesuai dengan alfabet. Kalau tadi nomorinnya pakai prioritas tertinggi, tapi ketika kita kasih nama itu pakai urutan secara alfabet. Nah, prioritasnya seperti apa? Cek dulu ini, panjang ya. Kelihatan nggak ini yang warna hijau? Kotaknya. Halo, kelihatan nggak ini yang warna hijau kotaknya? Kelihatan, Bu. Nah, ada berapa prioritas itu? Ada 12 ya. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Nah, ada 12 prioritas. Yang pertama ada prioritas tertinggi dimiliki oleh COOH. Tuh. Prioritas kedua dimiliki oleh SO3H atau asam sulfonat. Yang paling terakhir adalah prioritas dari dari alkil. Alkil itu contohnya metil, etil, butil. Halo tuh halogen, golongan 7A, fluor, kloro, bromo, iodo, fenil, OR itu ether, kemarin ada gugus fungsi O, dan NO2 atau nitro. Yang nomor 12 ini, mereka semua punya prioritas yang sama. Maka di situ keterangannya, lihat keterangan. Kayak kita cek maksud nomor 12 apa? Maksudnya adalah seperti ini. Nih ya, kita lihat. Keterangan untuk R alkil ya. R alkil. X itu adalah golongan 7A. PH tadi fenil, OR ether, NO2 nitro. Prioritas gugus tersebut setara, maksudnya prioritasnya sama atau selevel. Oleh karena itu, penamaannya bersifat adaptif tergantung jenis yang mana di antara gugus level tersebut. Maksudnya gimana sih? Nih, misal ada alkil kan tadi contohnya apa? Metil, etil, propil, butil. Ada halogennya fluoro, kloro, bromo, iodo, kemudian ada nitro. Maka urutannya menjadi bromo, butil, kloro, etil, fluoro, iodo, metil, nitro, dan penil, dan seterusnya. Kenapa urutannya seperti itu? Karena urutannya secara alfabetis. Alfabet ya. Nah, yang perlu diperhatikan, hati-hati ya. Ketemu sama kloro itu apa sih? Cl ya? Ya, Cl ya. Kalian lihat alfabetnya jangan dari huruf K, tapi lihat dari bahasa Inggrisnya atau bahasa Latinnya, yaitu C. Kloro. Gitu. Jadi ini kenapa kloro dulu baru etil? Kok nggak ada yang bilang sih, Bu, kan huruf E dulu baru huruf K. Bu, kan kalau diabjad kan E dulu, Bu, baru K. Kok kloro dulu baru etil? Nah, kloronya itu mulai kita baca dari C. Kan C dulu baru E kan, maka kloro dulu baru etil. Tuh, karena kloronya itu ngelihatnya dari huruf C-nya. Oke. Sampai sini ada mau tanya dulu? Belum ya? Mungkin saya lanjut ke soalnya dulu, baru kebayang kayak seperti apa. Kalau ada yang tanya ya, karena ini nanti pasti akan masuk di ujian sekolah gitu. Di UTBK biasanya juga ada sih, juga ada paling yang ditanyain tuh kayak misalnya, walaupun sebenarnya jarang ya, nggak selalu keluar setiap tahun gitu. Tahun kemarin kayaknya nggak ada, tapi kayak 2 tahun lalu tuh ada penamaan dia, tapi 3 substituen gitu. Oke. Nah, ini adalah penamaan ketika tadi masih 2 substituen. Nah, coba dilihat. Di sini 2 substituennya ada atom apa sama apa? Ada X sama Y. Y. Nah, prioritas tinggi selalu nomor 1. Apabila prioritas sama, maka nomor 1 ditentukan berdasarkan abjad.
Contoh, ada golongan 7A. Golongan 7A itu kalau runut dari atas F, Cl, Br, I. Nah, urutan penomorannya karena berdasarkan abjad, berarti nomor 1 bromo dulu, nomor 2 kloro dulu karena dia huruf depannya C, nomor 3 setelah itu fluoro karena dia huruf depannya F, dan yang keempat iodo karena dia huruf depannya I. Gitu ya. Oke, kita lihat ke contoh. Kita lihat ke contoh. Lihat contoh yang nomor 1. Ada apa itu? Ada substituennya ada apa dan apa aja? Yang nomor 1 paling atas ini. 2-klorohidroksibenzena. Jangan lihat namanya dulu, Ki. Kamu HO dan lihat. Cl, Bu. Kamu lihat ininya dulu, Ki. Lihat. Di gambarnya itu ada substituen apa dan apa gitu. Ada siapa? Ada. Iya, HO dan Cl. Ya. HO ini kalian biasa bacanya bukan HO, tapi apa? OH. Ya, OH. Nggak usah bingung ya. Ini adalah OH dengan Cl. Nah, OH dengan Cl bagaimana prioritasnya? Belum hafal, yuk cek di sebelumnya. Yuk kita lihat ke sini. Cari OH. OH nomor berapa? 9. Nemu aja langsung. Iya, betul, nomor 9. Cl di nomor berapa? 12. Iya, kenapa Cl nomor 12? Golongan 7A ya, Bu ya? Iya, karena Cl kan golongan 7A. Maka Cl itu masuk ke X. X ini loh, diingat-ingat ya. Di kimia itu X itu golongan 7A. Jangan samain X kayak di matematika ya. Kalau di matematika X variabel gitu ya. Yang dicari gitu kan. Enggak, kalau di kimia X-nya itu X besar, itu adalah golongan 7A. Nah, itu Cl di situ tuh masuknya. Nah, berarti karena OH prioritas nomor 9 dan Cl prioritas nomor 12, tinggian siapa prioritasnya? OH. Ya, tinggian OH. Makanya kita kasih nomornya dulu nih. Nih, kita kasih nomor OH nomor 1. Nah kan? Kita kasih nomor OH nomor 1. Karena tadi prioritasnya OH lebih tinggi. Nah, habis nomor 1 di OH, kemana pilihannya? Ke kanan, nomor 2-nya apa? Ke kiri. Karena kan dia melingkar ya. Pilih yang cabangnya itu, cabang setelahnya itu terdekat. Nah, berarti ini samping-sampingan. Ya udah, pilih aja ke kanan. Paham ya? Maka OH-nya nomor 1, Cl-nya jadi nomor 2. Jadi nomorin dulu nih, jangan belajar namanya dulu. Nah, kalau sudah, baru deh kita kasih nama. Cara namainnya, cabangnya dulu. Kalau cabang itu berarti bukan yang nomor 1. Nomor 1 itu pasti jadi rantai utama. Nah, di sini ada cabang di nomor berapa aja? Nomor 2 kan? Ya enggak? Nomor 2 namanya apa? Cabangnya kloro, berarti 2 kloro. Sedangkan ada benzena dengan OH, tadi namanya apa? Benzena dengan OH. Nih, lupa lagi di sini. Nih, benzena OH namanya jadi apa? Hidroksibenzena. Atau? Fenol. Nah, makanya pas namain tuh jadi seperti ini. Jadi apa namanya? Jadi hidroksibenzena, jadi 2 klorohidroksibenzena atau 2 klorofenol. Ada yang mau tanya dulu nggak? Jangan ke bawah dulu, jangan yang O, klorofenol jangan dulu. Ada yang mau tanya dulu untuk yang ini, 2 klorohidroksibenzena atau 2 klorofenol? Jelas ya? Jelas ya? Jelas? Iya, Ibu. Oke, sekarang kita ke bawah.
Apa itu O? Gitu kan. Apa mana sih ini? Nah, ini. Ada istilah orto itu 1,2, meta itu 1,3, para itu 1,4. Jadi ada istilah penamaan di benzena menggunakan istilah orto, meta, para ketika substituennya 2. Kalau substituennya 1, substituennya 3 itu tidak bisa. Orto, meta, para hanya di substituennya 2. Nah, ini kan substituennya 2, OH sama Cl. Nah, sekarang dilihat OH sama Cl di nomor berapa? 1 sama 2. Nah, angka 1 sama 2 itu diwakili dengan orto. Nih, orto. Makanya orto ini disingkat depannya doang. Apa? O kan? Maka di sini tulisannya apa? O. Yang bawah. O apa nih? O klorofenol. Fenol. Bacanya orto klorofenol. Kenapa orto? Karena substituen kloro. Dan OH-nya ada di nomor 1, 2. Gitu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, saya lanjut ke gambar kedua. Yuk, gambar kedua. Ada substituen apa di gambar kedua? OH sama Cl. Ya, tadi paling tinggi prioritasnya siapa? OH apa Cl? Pak. OH. Karena OH paling tinggi, lebih tinggi prioritasnya daripada Cl, berarti OH-nya dapat nomor 1 nih. Nah, terus nomorinnya kemana? Ke kanan apa ke kiri? Deketin substituen selanjutnya. Berarti kemana? Ke kanan, searah jarum jam, apa ke kiri? Kebalikan jarum jam. Ke kanan. Berarti ke kanan, karena deketin Cl. Oke, berarti Cl dapat nomor 3. Nah, dinamain. Diingat-ingat ya. Yang jadi rantai utamanya itu benzena dengan substituen nomor 1. Jadi itu belakangan. Yang kalian namain yang di selain nomor 1. Gitu. Kalau dia 2 substituen. Nanti kalau 3 substituen dia agak berbeda lagi ya. Kalau di 2 substituen seperti itu. Nah, berarti karena kloronya di nomor 3, jadi 3 kloro hidroksibenzena. Nah, hidroksibenzena nama lainnya fenol, berarti 3 klorofenol. Kalau oh iya, nanti kalau di soal, kalau yang ditanya Yupek, Yupeknya yang mana Yupeknya? Ya Yupek yang ini. Hidroksibenzena itu tata nama Yupeknya. Kalau yang pakai fenol, pakai orto, meta, para itu nggak Yupek gitu. Itu tata nama trivial lah, tata nama dagang. Nah, 3 klorofenol karena ini di substituennya nomor 1 sama 3 jadi 1,3 itu meta, maka kita singkat M atau meta klorofenol gitu. Paham ya? Paham, Bu, paham. Oke, sekarang ke contoh nomor 3. Apa bedanya sama contoh 3 sama contoh 2? Tempat CL-nya, Bu. Kalau di nomor 3, contoh ya nomor 3, contoh yang nomor 3, ini tetap prioritasnya tinggi di OH ya, nomor 1 gitu ya. Nah, menurut kalian nomor 2, 3, 4 ke kanan atau ke kiri atau sama aja apa gimana? Sama aja, Bu. Iya, sama aja. Ya udah saya mau ke bawah. Saya mau berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Tuh, CL dapat nomor 4 kan? Ini 4-nya ambigu nih, nanti bingung. 1, 2, 3, 4-nya di sini ya. 4. Nah, CL dapat nomor 4. Maka namanya jadi 4 klorohidroksibenzena. Itu Yupeknya. Nah, di sini hidroksibenzenanya langsung diganti sama fenol gitu ya. Kenapa tadi diganti fenol? Karena benzena dengan OH namanya fenol. Gitu ya. Oke.
4 klorofenol. Nah, 1,4 diganti sama para, maka disingkat P. Para klorofenol gitu. Sampai sini untuk 2 substituen ada yang mau tanya? Nggak ada ya? Enggak, Bu, paham. Oke, saya lanjut ke sebentar, yang bawah yang 3 substituen nggak usah dilihat, soalnya ini agak udah sedikit slotnya untuk saya coret-coret. Saya pindah ke next aja slide. Sebentar. Oke, kita ke sini ya. Kok tiba-tiba contoh? Oh iya ya. Oke, sekarang kita ke 3 substituen. Kalau ini cuma 2 ada X dan Y, ini sekarang kita 3 substituen. Gimana? Contoh. Yuk perhatikan gambarnya. Terlihat nggak ada substituen apa dan apa? Apa-apa dan apa? Ada siapa aja tuh? Cl, CH3, Br. Ya, ada Cl. Mana sih? Ada Cl. Ada Cl. Ada CH3. Sama ada Br. Sebenarnya konsepnya sama namainnya. Cari tahu dulu prioritas mereka bertiga. Lupa Bu, yaudah yuk kita cek dulu ke sini. Cari yuk Cl, CH3Br ada di mana? Nomor berapa? Dua 12 semua ya, Bu ya? Betul. Kenapa bisa nomor 12 semua? Kan Cl itu X, gitu ya? Kan Cl Iya. itu X. Mana? Cl itu X. CH3 itu R, karena alkil. Br itu juga X, karena Br sama Cl itu golongan 7A, gitu kan? Berarti mereka semua ada di prioritas 12. Maka ketiga substituen itu punya prioritas yang sama atau selevel. Itu ya. Terus gimana Bu kalau dia prioritasnya sama atau selevel? Kita nomorin satunya dari mana dong? Gitu kan pertanyaannya. Oke, kita cek lagi ke sini. Nih, makanya tulisannya prioritas gugus fungsinya sama dengan. Kalau sama dengan berarti setara dong. CH3 sama dengan Br, prioritasnya sama dengan Cl. Nah, bagaimana selanjutnya untuk penomoran? Jadi kalau kita udah tahu prioritas, kita harus nomorin ya. Kalau mau ngasih nama, itu harus dinomorin dulu. Gitu. Karena semua kombinasi penomoran menghasilkan total nomor cabang sama, maka penomoran dilakukan secara alfabetis. Oke, maksudnya gini loh. Perhatikan dulu kalimat ini. Dari kata karena. Karena semua kombinasi penomoran menghasilkan total nomor cabang sama. Jadi, coba kita kasih nomor asal-asalan aja dulu, coba yuk. Maksudnya terserah kalian gitu. Kita coba yuk. Kita coba ya asal-asalan. Misalnya nomor satunya kita dari metil nih ya. Nomor 1 metil. Misalnya sebelah ke searah jarum jam. Berarti Br dapat nomor berapa? 3 kan? Ya enggak? Searah jarum jam. Ya enggak? Terus Cl dapat nomor berapa? Iya, Bu. Cl dapat nomor berapa? 5. Nah, ini adalah namanya kombinasi penomoran. Pertama itu ada 1 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan berapa? 1 tambah 3 tambah 5. 9. Yuk coba cari kombinasi penomoran kedua. Nah, sekarang CH3 tetap nomor 1 nih. Tapi, ya itunya hilang deh. CH3 tetap nomor 1. Tapi,
Nomornya jangan ke sebelah kanan. Coba kalian ke sebelah kiri. Gitu. Nggak apa-apa, itu namanya kita mencari kombinasi penomoran. CH3-nya di nomor 1 ke kiri, berarti CL dapat nomor berapa? 3, BR dapat nomor berapa? 5 ya. Gitu ya. Berarti kombinasi penomoran kedua masih sama nggak? 1 tambah 3 tambah 5? Masih, Bu. Sama ya? Ya nggak? Sama kan? Kan CH3 nomor 1, CL nomor 3, BR nomor 5 masih sama. 1 tambah 3, 9 gitu ya. Nah, sekarang ayo putar lagi yuk, putar lagi. Kalau tadi CH3 dari nomor 1, sekarang kalian cari jangan CH3 nomor 1. Misalnya kalian mau apa yang nomor 1? BR ya misalnya ya. Halo? Dari 53 orang loh. Halo? Misalnya halo, BR-nya misalnya nomor 1 nih. BR-nya nomor 1. Berarti kalau misalnya saya ke CL dulu atau searah jarum jam, CL dapat nomor berapa? 3. 3. Terus CH3-nya dapat nomor berapa? 5. Berarti kombinasi penomoran salah. Kombinasi penomorannya masih sama nggak? 1 tambah 3 tambah 5, 9. Sama. Yuk, cari yang lain. Cari yang lain. Ayo, ada nemuin nggak? Ada nemuin beda nggak? Bu, ini bukan 135 nih, Bu, gitu. Kalau nomor dari CL dapat nomor 1. Coba. CL dapat nomor 1. Nih. Masih sama nggak? BR-nya 3, CH3-nya 5. Sama ya? Sama. Nah, itulah maksud dari kalimat karena semua kombinasi penomoran menghasilkan total. Total itu berarti jumlah ya. Nomor cabang sama. Kasusnya begini ya. Bu, emang nanti bisa, Bu, total nomor cabangnya beda? Bisa, nanti ada di contoh selanjutnya. Maka, penomoran dilakukan secara alfabet. Alfabet. Jadi, kalian nentuin nomor 1, 2, 3-nya dari alfabet. Nah, di sini kan namanya ada apa aja? Di sini namanya ada metil, ada kloro pakai H, pakai H. Diingat ya, kloro pakai C ya, jangan K ya. Dan ada bromo. Siapa yang duluan kalau abjad? M, C, apa B? Bromo. B, Bromo. Berarti ya, kita lihat. Nah, jadi seperti ini. Kelihatan nggak? BR-nya dapat nomor 1 warna merah tuh. Kelihatan? Halo? Bu. Terlihat ya? Kelihatan, Bu. Iya, Bu, kelihatan. BR-nya dapat nomor 1 warna merah. Terus abis bromo namainnya ke siapa? Ke kloro apa ke metil? Bromo. Kloro. Ya, kenapa? Karena C kan? C duluan ya, baru M ya. C duluan, jadi ke bromo. Abis dari bromo, deketin ke kloro. Maka dia nanti penomorannya searah jarum jam ya. Iya nggak? Ya kan searah jarum jam ya. Oke, searah jarum jam berarti dari bromo ke kloro ke metil. Maka bromo dapat nomor 1, kloro dapat nomor 3, metil dapat nomor 5. Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Ya. Oke. Yuk kita namain. Nah, urutan penamaan secara alfabetis, bromo lebih besar, berarti maksudnya lebih duluan gitu karena dia depannya B. Bromo lebih dulu daripada kloro, lebih dulu daripada metil. Maka namanya jadi nih. Nah, yang disebutin tadi saya bilang untuk 3 substituen yang agak berbeda. Yang disebutin tetap abjad dulu. Berarti bromo dulu. Nah, bromonya nomor berapa? 1. Berarti 1 bromo. Habis bromo ke abjad selanjutnya C. 3 kloro, 5 metil benzen. Ini dalam English.
gitu. Nah, ya udah dalam bahasa Indonesianya seperti ini. 1 bromo, 3 kloro, 5 metil benzena. Gitu. Sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini yang mau tanya? Jelas ya? Jelas, Bu. Ayo semangat. Sekolah cuma tinggal sebentar kok. Apa namanya? Apa tuh? Kalian nanti ujian sekolahnya itu minggu ketiga atau minggu keempat Maret. Yang jelas di Maret itu ada 5 minggu kalau kalian lihat kalender. Makanya bisa minggu ketiga atau minggu keempat. Yang jelas ujian sekolahnya itu 8 hari dan semua mata pelajaran. Jadi semua nggak ada yang nggak masuk di ujian sekolah. Online, Bu? Iya, online. Kita masih belum boleh tatap muka sama wali kota. Nah, terus habis itu hari ujian sekolah terakhir itu tanggal 30 atau 31 Maret. Tapi kemungkinan sih 31 Maret. Saya ngomongin hari terakhir ya. Karena nanti mulainya itu bisa masih tentatif, mulainya bisa tanggal 20-nya, apa tanggal 20 Maret, apa tanggal 21 Maret, apa tanggal 22 Maret, pokoknya terakhirnya di 30 atau 31 Maret, 8 hari itu tinggal kalian hitung aja. Gitu. Nah, berarti kan istilahnya dari sekarang tanggal Februari ke Maret itu sebenarnya waktunya udah tinggal sedikit kan, apalagi ketemu tiap mapel itu cuma seminggu sekali kan, kayak fisika juga cuma seminggu sekali, matematika minat cuma seminggu sekali, matematika wajib cuma seminggu sekali gitu. Jadi semangat gitu, maksud saya nanti tuh Maret pekan kedua tuh paling nggak udah terakhir belajar, udah habis itu maksudnya ya kan udah selesai ujian sekolah, udah tinggal kalian persiapan di UTBK gitu. Nah, kalau sekarang di sekolah gitu ya, saya nggak ngomong PM ya, kalau di sekolah lagi daring begini, itu masih menyiapkan untuk ujian sekolahnya gitu. Karena nilai ijazah itu dari ujian sekolah, terus ujian praktek, praktek itu yang misalnya disuruh buat mind map, video dan sebagainya itu, dan juga rata-rata semester 1 sampai 5, itu semua harus di atas 76, baru bisa dinyatakan lulus. Nah, ujian sekolah itu, apa namanya, materinya dari kelas 1 sampai kelas 3, bikin gurunya sendiri gitu. Cuma memang kita ada standar soal sekota Bekasi itu seperti apa gitu. Tapi yang menyesuaikan lagi soalnya tetap gurunya sendiri. Ya, jadi semangat, sebentar lagi kok, nggak berasa kok. Nggak akan berasa pasti, tuh. Jadi yang sekarang waktunya dipergunakan sebaik mungkin, kalau ada yang nggak tahu, mumpung masih ada waktunya gitu loh, masih dalam timing waktu, batas waktu sekarang, ditanyain, gitu. Jangan nanti udah selesai, terus masih banyak yang nggak tahu, kalian diem aja, sayang kan, gitu. Seperti itu ya. Saya lanjut ya, ke contoh selanjutnya. Iya, Bu. Saya lanjut ke contoh selanjutnya nih ya. Tadi kan contohnya 3 substituen ada, ini kegedean, CH3 ClBr. Sekarang masih sama, coba dicek. Sama ya substituennya 3 Cl sama Br. Kira-kira yang bikin beda apa sama yang sebelumnya? Perhatikan deh letak gugusnya. Kok letak gugus? Letak substituennya. Beda nggak letak substituennya? Beda Bu CL. Nah, kalau dari letak substituennya aja udah berbeda, berarti nanti cara kita memberikan nama juga akan berbeda. Nah, ini substituennya masih sama, masih Cl, Br, sama CH3, berarti mereka bertiga masih punya prioritas yang sama. Atau prioritasnya masih selevel, gitu ya. Maka di sini tulisannya nih, prioritas gugus fungsi CH3 sama dengan Br sama dengan Cl, gitu ya. Nah, urutan penomoran, ini kita coba-coba dulu. Dipilih dengan total nomor cabang paling sedikit. Oke, pilih 1, 2, 4, di mana kloro nomor 1, metil nomor 2, bromo nomor 4. Kenapa? Karena ketika kita jumlah 1, 2, 4 hasilnya berapa? 7 kan? Ya nggak? Halo, ya nggak?
Iya, Bu. Iya, Bu, ya, Bu. Tapi kalau misalnya kita ngikutin abjad, Bu, kan abjadnya Bromo duluan. Berarti B-nya harus dapat nomor 1 dong. Oke, kita coba. B-nya nomor 1 nih, bromonya. Cabang nomor 1. Metilnya nomor 3. Kloronya nomor 4. Jadi kan 1, 3, 4. 1 tambah 3 tambah 4 berapa? 8. Lebih besar dari 1, 2, 4. Maka jangan dipilih. Kita harus pilih total nomor cabang paling sedikit. Paham? Paham, Bu. Paham ya. Jadi ketika memberikan nomor, lihat dulu total nomor cabang yang paling rendah. Kalau kasus nomor 1 tadi, total nomor cabangnya sama-sama 9, tadi kan dijumlahin 1 tambah 3 tambah 5, ya udah berarti pilih abjad. Tapi berhubung contoh yang kedua ini, kita cari kombinasi penomoran, oh ternyata beda-beda nih kombinasi penomorannya. Kalian pilih kombinasi penomoran dengan total nomor cabangnya paling sedikit. Nah, jelas ya? Maka terpilihlah seperti ini. Nah, kloro nomor 1, CH3 nomor 2, bromo nomor 4. Baru kalau namain, nah baru kalau namain tadi, namainnya tetap pakai alfabet atau abjad. Bromo dulu, baru kloro, baru metil. B, C. Huruf B dulu, baru huruf C, baru huruf M. Di situ abjadnya ya. Jadi 4 bromo sebutkan dulu, baru 1 kloro, baru 2 metil. Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini. 4 bromo, 1 kloro, 2 metil benzen. Dalam bahasa Indonesia, 4 bromo, 1 kloro, 2 metil benzena. Tuh. Jelas sampai sini? Jelas, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya sampai sini? Penamaan benzena. Kalau ngomongin benzena pasti ada segi 6 ya, gitu. Tadi benzena bisa apa? Monosubstituen. Saya ulangi. Monosubstituen itu harus kalian hafal ini. Nih, monosubstituen. Artinya ada satu substituen, itu harus kalian hafal. CH3 sama benzena jadi metil benzena. Yupeknya, kalau trivialnya atau dagangnya namanya toluena, gitu ya. Ada NH2 dengan benzena, nama yupeknya aminobenzena, nama dagang atau nama trivialnya anilin. Itu ya. Ini digunakan sebagai zat pewarna ini anilin. Oke, terus ada OH sama benzena, itu nama yupeknya hidroksibenzena, tapi nama trivial atau dagangnya fenol. Itu fenol itu digunakan di karbol, itu tuh yang buat bersihin lantai. Gitu, dan seterusnya. Itu adalah ketika monosubstituen. Nah, kalau di substituen yang menggunakan aturan seperti ini, prioritas dulu, terus kemudian nanti kalau untuk nama dagangnya bisa pakai orto, meta, para. Nah, untuk yang ketiga sama, dia pakai prioritas, tapi sekolah prioritasnya sama, berarti nomorinnya lihat. Pilih total nomor cabang yang paling rendah. Kalau sama semua total nomor cabangnya, maka pilih dari abjad. Dulu kan abjad yang lebih awal. Bromo sama kloro berarti B dulu baru C. Gitu, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Nggak ada? Enggak, Bu. Nah, untuk hari ini sampai di tata nama dulu. Ntar selanjutnya nih sifat-sifat benzena kita ke pekan selanjutnya, ke minggu depan. Sampai sini ke tata nama dulu. Ini tugasnya hari ini dicatat aja dulu gitu ya. Seenggaknya kalian punya catatan. Nanti pas ujian sekolah jadi nggak bingung gitu. Nggak gerasa gerusu baru nyatet semua dari kelas 1 sampai kelas 3 gitu. Saya pasti kalau ngasih soal yang udah pernah saya ajarkan gitu ya. Tidak jauh-jauh dari situ, dari yang udah pernah saya ajarkan. Terus kemudian, ini jangan lupa kimianya mind mapping-nya ya. Mind map-nya ya, saya udah kasih dari tanggal 13 Januari. Sengaja, karena saya bakal tahu
makin ke sini guru-guru akan ngasih semuanya akan ngasih kan, dan itu pasti deadline-nya ke kalian pasti di tanggal yang sama, brek semuanya. Makanya saya udah kasih dari tanggal 13 Januari, dari tanggal 13 Januari, maksud saya ketika saya kasih di tanggal 13 Januari, seenggaknya dalam waktu 3 hari sampai 4 hari dari situ kalian sudah selesai, sudah kalian kerjakan. Jadi kalian tinggal mengerjakan tugas-tugas dari guru-guru yang lainnya gitu. Jadi kalau dibrek semua sekarang pasti ini banget kan, banyak gitu. Jadi deadline kimia itu sebenarnya udah lama loh, dari 13 Januari sampai saya kasih sebulan, 13 Februari. Itu jangan lupa ya, sampai tanggal 13 Februari. Besok pas hari Sabtu PM